tujuan abang itu datang sini untuk membahas saja manfaat dari baca buku dan mengajak adik-adik semua untuk membaca buku. Jadi di sini ada yang suka membaca buku. Ayo kita juga untuk baca buku, baca Alkitab juga buku namanya. Itu apa yang dinilai apa? Enggak buku di sini kita bisa mendapatkan fakta-fakta secara terperinci, kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan serta kita bisa mendapatkan hal-hal yang tidak bisa didapatkan dari buku. Jadi Kak Abang juga membawa beberapa buku serta di sini ada deh beberapa baca buku. nggak bisa jalan gitu. Banyak ya membaca cerita. Turun dari sana. Jadi Dari situ. Abang akan bagikan beberapa buku cerita kepada kalian. Karena membaca itu luar biasa, teman-teman. Membaca itu akan membuat kita tidak jadi bangsa kelas teri. Membaca itu akan membuat kita punya daya imajinasi, punya keluasan hati, tidak mudah diprovokasi. Dan satu lagi ya, membaca itu akan membuat kita menjadi orang yang Adik-adik bisa membaca bukunya selama 10 menit. Setelah itu Abang akan bertanya apa saja yang kalian dapat dari membaca buku tersebut. dia akan menunda mengambil kesimpulan sampai halaman terakhir selesai dibaca. Baca buku itu bukan satu aksi yang bikin aku pasti sukses setelah baca buku. Karena aku pernah berpikir sebenarnya itu adalah indikator yang bikin kita tuh beraksi, dan ketika kita udah beraksi kita tahu nih harus ambil jalan yang mana, dan itu ada di buku tadi. Makanya disarankan untuk baca buku orang-orang yang udah mencapai titik sukses tadi, apa bukunya Bill Gates, Steve Jobs gitu. Dan Bill Gates dalam setahun itu bisa baca 50 buku loh. Iya, dia klaim. Iya, dia klaim 50 buku, dan dia juga suka sharing di YouTube-nya, di website-nya itu rekomendasi buku yang dia baca. Nah, Bill Gates loh. Bill Gates aja yang udah jadi orang besar seperti itu masih menganggap bahwa buku itu adalah sesuatu yang harus dikonsumsi. Kenapa membaca itu penting? Karena if you have that habit, you will not be easy to be provoked by something yang sangat pendek. Critical thinkingnya jadi jauh lebih jalan. Yeah. Senang mengulik sesuatu lebih structural, lebih comprehensive. Oh, kayaknya baca dulu deh. Jangan-jangan saya yang salah. Baca dulu deh, cari tahu dulu. Saya taunya kayaknya cuma headline-nya sama separagraf. And then I feel like I know everything about it. Ini 5 alasan kenapa baca buku itu bisa merubah cara kita berbicara. Yang pertama, ketika baca buku, secara nggak sadar kita terpapar dengan sebuah tulisan yang sudah berkali-kali direvisi, hingga jadi sebuah kalimat yang terstruktur. Jadi, dengan membacanya, kita jadi terbiasa dan memahami bagaimana cara menciptakan sebuah kalimat yang terstruktur dan jelas. Apalagi kalau ditambahkan dengan kebiasaan menjelaskan ulang apa yang sudah dibaca, maka akan semakin terlatih lagi cara berbicaranya. Yang kedua, kita belajar banyak kosakata baru yang mungkin sebelumnya kita nggak tahu. Seorang penulis buku terbiasa untuk menggunakan banyak sinonim agar tulisannya tidak membosankan. Sebagai pembaca buku tersebut, tentu kita jadi ikut belajar, dan sewaktu-waktu bisa menggunakan kosakata tersebut di dalam sebuah percakapan. Kita juga pasti sering melihat, salah satu ciri seorang public speaker yang baik dan menarik adalah mereka yang kaya akan kosakata. Yang ketiga, baca buku itu melatih pola pikir kritis kita. Kita belajar bagaimana cara menyusun argumen yang baik, bagaimana cara memecahkan sebuah masalah, dan belajar banyak sudut pandang baru, sehingga kita bisa lebih memahami sesuatu secara menyeluruh. Yang keempat, baca buku membuat kita lebih terbuka dengan pendapat dan perspektif orang lain. Semakin banyak kita mengeksplorasi baca. Adik-adik semua punya habis. Jadi Abang mau nanya nih ke kalian, apa yang kalian dapat dari baca buku tersebut? Ada yang tahu ya? Apa yang dapat demikian? Saja kita bisa mendapatkan ilmu sedikit dari baca buku tersebut. Kita juga bisa membacanya secara seru dan asik, karena kan itu adalah buku fiksi, buku yang berasal dari karangan sang penulis yang membuat cerita lebih menarik. Jadi di sini Abang tidak akan membuatnya lebih lama lagi. Karena Abang sudah menjelaskan apa saja manfaat dari membaca buku, serta Abang sudah mengajak kalian semua untuk membaca buku. Jadi Abang akan akhiri mengucapkan terima kasih dan shalom buat kita semua. Shalom.